Fatihah. Iya, ya, saya kira penting ya, penting mati. Nanti tinggal itu. Oh, Nanti dikesokan. oh direkam. Ini aja kan di sini. Oh iya. Anu saja sampean ini, apa yang kurang jelas sampean tanyakan, saya ulangi gitu aja. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca ya. Kita baca. Penting ini. Jadi kemarin kan bab-babnya itu kita lihat dari judulnya itu, ya. Ya, udah, enggak apa-apa. Kita lihat dari judulnya. Sampai buka fikih Islami apa buka anu? Mausu'ah sama saja kan? Sama saja mausu'ah ya. Ya, lamha mujazah an manhaj hadzal kitab ya. Makna al-fiqh wa qasaisuhu udah lamha mujazah manhaj hadzal kitab. Gimana manhaj beliau ini? Manhaj beliau gimana? Mencari yang rajih apa gimana manhaj beliau ini dari hasil bacaannya sampean kemarin itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini alhamdulillah saya pernah ketemu beliau ketika 40 hari di Suriah Damaskus 2009 dulu ya. Alhamdulillah. Udah tidak apa-apa ya. Jadi manhajnya bagaimana beliau itu? Mengambil yang rajih bagaimana? Apa dicantumkan semua? Apa bagaimana? Sampean hanya baca gilirannya sampean apa baca semua? Masya Allah, berarti hirsukum alal ilmi ya ini. Hirsukum alal ilmi. Ini anu ya. Ya, sudah gini saja. Giliran sekarang ya. Lamha mujazah an fuqaha'il madhab ya. Ya kalau tidak mau belajar ini saya nggak tanggung jawab nanti kalau pas pembahasan fikih babul baik ya dan seterusnya itu anda ada yang kebingungan gitu ya. Baik, lamha mujazah an fuqaha'il madhab. Dah. Ini penting kita baca ini. Halaman berapa itu? 41. Ternyata hampir nyampe ke bab thaharah ya. Diteruskan aja tinggal sedikit itu. 41. Baik. Lamha mujazah an fuqaha'il madhab. Ayo, sudah ketemu? 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo giliran dari barat, dari kiblat dulu. Ayo. Lamhatun mujazatun ya. Artinya sekilas terkait biografi tentang ahli-ahli fikihnya ya. Fuqaha jamak dari fakih. Jadi gini, kalau ulama itu kalau
bahasa Arab sekarang ulama itu umum ya. Yang penting ahli ilmu, ulama fisika, ulama matematika, ulama uddin. Tapi untuk ahli agama itu istilahnya khusus fuqaha. Fakih, makanya kiai di sana itu kalau kiai itu disebutannya di Arab itu fakih. Ya fakih itu berarti kiai berarti. Fakihun fakihani fuqaha ya. Itu punya siapa itu? Punya sampean? Oh ini tak? Oh. Ya teruskan aja enggak apa-apa. Ya. Mau di mana YouTube tak? Hah? Oh iya. Ya terus al-faqihu awil mufti. Ayo giliran. الفقيه والمفتي هو المجتهد والمجتهد هو الذي حصلت له مرأة يقتدر بها على استنباط الأحكام من أدلتها. Jadi fakih orang yang ahli fikih Anu saja Mas. Satu paragraf dulu ya. Saya kalau pakai sini nanti saya kejedeng nanti ikutin. Terus. Lalu kalimatin fakih ayat mufti akhiran ala mutafaqqihatin. Ulang-ulang. Wa itlaqu kalimatil faqih. Wa itlaqu kalimatil faqih. Enaknya diterjemah per titik apa per paragraf? Per titik. Oh ya per titik. Ayo. Nah, terjemah per titik ayo. Jadi fakih atau mufti itu bisa dikatakan mujtahid. Mujtahid itu adalah seorang yang memiliki kemampuan yang bisa mencetuskan hukum-hukum dari dalil-dalil syariat. Wa itlaqu kalimatil faqih awil mufti akhiran ala mutafaqqihatil madzhab min babil majazi wal haqiqatil urfiyyah. Ungkapan kalimat faqih atau mufti di kurun terakhir ini terhadap orang-orang yang memahami ayat hadis fikih di dalam beberapa matn. Nah, mutafaqih itu tafaqquh ya tafaqquhu. Belum fakih dia, masih tafaqquh, masih berusaha fakih, artinya masih santri ya. Mutafaqihah itu beda dengan fakih. Mutafaqihun itu beda dengan fuqaha. Fuqaha itu sudah ahli. Mutafaqihun itu masih berusaha ahli, masih nyantri ya. Mutafaqihati para santri, para calon fakih gitu ya. Terus Ada mutafaqqihatil madzhabi calon ahli fikihnya beberapa mazhab. Min babil majazi wal haqiqatil urfiyyah. Ungkapan tersebut termasuk dari bab majaz dan haqiqah urfiyyah. absennya kalau ada silakan diputar kalau ada. Terus Wal fatawa as-sadiratu fi zamanina hiya. titik apa berarti? Jadi maksudnya ungkapan fakih di dalam atau mufti di akhir ayat ini itu termasuk dari diungkapkan kepada orang-orang yang masih calon ahli mazhab. Jadi begini, ungkapan fakih dan mufti zaman sekarang itu juga disematkan kepada para calon mujtahid, belum layak sebenarnya. Belum fakih dia masih calon. Itu berarti bukan majas itu berarti bukan hakikoh, itu majas urfi. Sebenarnya mereka bukan mufti, bukan fakih. Karena mereka masih mutafakih. Loh kok ada sebutan orang masih belajar disebut fakih, disebut mufti? Ya itu majas itu ya. Itu majas saja. Salah kaprah ya. Hakikoh urfiyah kan berarti salah kaprah berarti ya. Hakikoh tapi urfiyah bukan hakikoh lugawiyah. Lanjut. Wal fatawa as-sadiratu fi zamanina hiya mujarradu naqli kalam al-mufti wal mujtahid liyaqul bihi al-mustafti wa laysa hiya bi fatwa haqiqatan. Ya. Sedangkan fatwa-fatwa yang muncul di zaman kita itu semata-mata hanya menukil pendapatnya mufti mujtahid supaya mustafti orang yang mendapat hal itu bisa menggunakannya. Ini yang mengatakan Syekh Abu Zuhaili loh ya. Orang Suriah, lulusan Al-Azhar, Dr. Al-Azhar. Juga dia pakar fikih di Syria, di Syam, di Damaskus sana. Beliau mengatakan yang disebut mufti sekarang atau di sana, di Arab sana, itu sebenarnya bukan mufti. Mereka itu hanya menukil. Yang mufti yang sebenarnya itu adalah mujtahid, kata beliau gitu ya.
Jadi yang dikatakan mufti di sekitar beliau di Arab sana itu hakikatnya tukang nukil, bukan mufti yang bukan mujtahid, bukan mufti yang mana mujtahid dan bukan fakih gitu. Ganti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madhhabul watan makan kita di bawah itu. Istilahan al-ahkam allati istamalat alaiha al-masajid. Subihat di makan dihabit bijami'in bijami'an tariqah yusul ilal ma'ash. Yusilu. Apa yusilu? Menyampaikan. Menyampaikan terus. Yusilu ilal ma'ash. Wa tilkal ahkamu tusul ilal ma'ash. Menyampaikan apa? Iya. Ya terus. Walaqad bada'at Anu dulu. madhab secara teknologi adalah Tempat pergi, yaitu jalan. Secara terminologi, istilah itu adalah hukum-hukum yang mencakup beberapa permasalahan yang serupa dengan tempat berjalan. yang diserupakan dengan tempat pergi. Apa? Tasbih itu jamiknya apa? Dengan disebut bahwa kepergian itu sampai pada suatu kehidupan. Bahwa jalan itu menyampaikan pada kehidupan dan hukum-hukum itu menyampaikan kepada akhirat. Jadi madhab tempat pergi atau jalan pergi. Jalan menuju mana? Ke akhirat gitu ya. Jalan menuju ke apa? Keselamatan di akhirat. Lanjut. Nawatul madhahibi. Apa nawat? Inti atau benih-benih dari nawa yanwi. Nawawi kan nuklir nawawi itu dari inti-inti kan itu. Nawat itu inti. Nawatul madhahibi beberapa inti atau benih-benih madhab fi asr sahabati pada masa sahabat. Terus. Jadi madhab itu zaman sahabat ada apa enggak? Sudah ada. Madhab itu sudah ada prakteknya meskipun tidak disebut madhab. Sudah ada prakteknya. Ada orang yang diikuti, ada fakih yang diikuti, dan ada pengikut. Itu kan madhab itu. Di zaman sahabat ada. Teruskan. Fakana mathalan madhabu Aisyata wa madhabu Abdullah ibn Umar. Terus wa madhabu Abdullah ibn Mas'udin. Terus wa ghairihim. Thumma fi asri tabi'ina ishtahara fuqaha'ul madinati sab'atu. Ya. Itu apa tuh? Nah, sifat dari fuqaha ya. Jadi fuqaha Madinah yang 7 siapa mereka itu? Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, terus Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibnu Mas'ud. Ya, ini fuqaha sahabat ini Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Tabi'in fuqahanya yang terkenal di Madinah 7, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar. Ya. Bin Abdurrahman bin Haris, Ibnu Hisham, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Abdullah. Kemudian, wa Nafi maula apa maula? Budaknya, kaulanya, budaknya, ya. Ya. Maula. Jadi budak itu alim dulu ya. Iya loh. Iya, sahabat Anas bin Malik membantu Rasulullah. Dia maula budak itu. Karena Islam memperlakukan budak
dihormati budak itu, sehingga ada yang alim. Terus Maula Abdullah ibni Umar, terus biasakan tepat nahunya ya, barangkali sampean ikut lomba nanti akan terbiasa tepat gitu ya. Terus ayo. Wamin ahli kufati ala ala kopi al alqom Ya. Ya. Wamin ahli Kufah. Kufah itu di mana sekarang? Di Irak. Kufah, Basrah itu di Irak. Baghdad di jauh sekali sampean ini. Coba. Ini tempat keilmuan Islam. Ada daerah namanya Hijaz. Hijaz itu pesisir ya, pesisir Arab. Itu meliputi Madinah, Mekah juga di Hijaz ya. Membentang di pinggir itu Hijaz. Kalau di tengah itu ada Najd, ada Tihamah, ada Yaman. Kalau di selatan Yaman. Kalau di utaranya Hijaz, apa? Palestina sekitarnya itu apa? Disebut apa? Sekarang Syria, Lebanon, Syam, Palestina disebut apa? Kalau dulu disebut daerah, disebut dalam bahasa hadis loh, bahasa hadis Syam, ya, Syam. Kemudian di anunya Syam, di timurnya Syam apa? Terus sampai ke menjelang Cina itu apa? Disebut setelah Syam nyebrang ke Persia itu disebut apa? Al-Fursu Khurasan ya, Khurasan. Kalau Mesir tetap Misrah ya. Nah itu penting itu untuk bahasa geografi kuno yang dipakai dalam hadis. Terus mana tadi namanya? Al-Qamah ya. Wamin ahli Kufah ini contoh apa ini? Contoh fuqaha ya. Al-Qamah bin Mas'ud. Ayo terus. Al-Qamah itu bin Mas'udin. Terus Syekh Muhammad ibn Abi Sulaiman, Syekh Abi Hanifah ya. Ibrahim An-Nakhai, gurunya Hamad bin Abi Sulaiman, di mana Hamad ini adalah gurunya Abi Hanifah. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini kakek gurunya Abu Hanifah, sanad keilmuannya Abu Hanifah. Imam An-Nakhai ini ya. Lanjut. Syekh Hasan Al-Basri. Ganti. Ayo ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Hunaka bainal tabi'ina wa akharuna mislu Ikrimah Maula Abbas wa Aqa Abi Rabahin wa Tawasub ni Kisanin wa Muhammad bin Ikrimah. Jadi tabi'in itu yang alim Ikrimah, budaknya Ibnu Abbas ya. Dan Atha bin Abi Rabah ya. Atha bin Abi Rabah. Ya, orang dulu itu budaknya alim, pembantunya alim gitu ya. Atha bin Abi Rabah. Terus Tawus ibni Kisan. Terus Muhammad bin Sirin wa As'ad bin Yazid wa Masruq bin Ajdah wa An-Nakhai. Terus Sya'bi. Terus Syuraihin. Terus Su'aid bin Jubair. Terus Dimashqi. Terus Al-Khawlani. Mahat Ali itu ada tempelan nggak di Mahat Ali? Mahat Ali ada tempelan nggak? Tempelan lafaz-lafaz. Ada ya, perlu itu. Saya mau buat di pondok ini. Tempelan Mahat Ali itu yang pantas itu tokoh-tokoh fuqaha ya, ulama sahabat. Jadi dimulai dari di pintu utama itu ulama sahabat. Siapa yang termasuk fuqaha sab'ah tadi itu. Ditulis tahun lahir, tahun wafatnya ditulis. Setelah itu tabi'in ulamanya siapa ditulis. Tabi'in siapa di tembok itu. Jadi ngelihat nganggur itu sampai terbiasa nanti sampai. Nama-nama kamar itu juga dinamai dengan
nama yang inspiratif. Kamar ada namanya kan? Hah? Apa namanya? Kamar itu kamar misalkan apa ya kamar yang anu lah apa ulama Madinah, ulama Kufah, ulama siapa yang fuqaha itu loh. Nama fuqaha dan tanggal lahirnya itu penting itu. Kalau perlu sampean buat karya di tembok itu yang lukisan yang kayak anu. Ini yang pertama Abu Hanifah, kemudian di bawahnya lagi tahun sekian, kemudian Imam Malik tahun sekian, Imam Syafi'i tahun sekian, terus kayak garis itu. Jadi oh ini nututi ini nututi ini, nututi ini. Ditempel di tembok. Tasjir. Ya, tasjir, semacam tasjir lah. Ada gambar itu. Jadi Imam Hanifah hidup dari tahun sekian. Imam Malik sekian. Jadi buat garis gitu. Jadi kelihatan siapa yang nututi siapa dan siapa yang ada di generasi sesudahnya siapa. Di sekarang itu banyak yunfid ajalan ajilah itu. Sekarang itu banyak orang-orang ngawur yang so ilmiah tapi sebenarnya tidak ilmiah. Karena mereka asal bicara. Kalau kita punya data kan, oh ini orang ngawur kan begitu kan. Nah ya sekarang ilmu itu harus tahqiq sekarang itu ya. Fikih, tafsir hadis fikih, tahqiq kenapa? Karena semakin banyak orang-orang yang sok pintar, tidak alim tapi sok alim gitu. Iya bermodal TikTok, bermodal Telegram itu. Ya kalau itu jelas ngawur. Guru gembul, ya misalkan ya guru gembul. Siapa lagi yang sok berfatwa itu loh. Sok memvonis Syafi'i itu hanya tidak terlalu alim. Gini. Wah, tidak tahu sejarah Imam Syafi'i. Dan lain sebagainya. Jadi pasca para imam gitu ya. Setelah disuruh baca kitab tidak tahu. Iya kan ketahuannya setelah di forum debat kan ya. Suruh baca kitab tidak tahu kayak gitu kok ngeritik para imam gitu. Sekarang itu termasuk jihad ilmiah sekarang itu at-ta'ammuq fil ilm. At-tarussukh fil ilm. Jadi memperdalam ilmu tidak hanya permukaan saja tapi lebih mendalam. Kenapa? Karena akhir zaman sekarang bermunculan orang-orang yang ahli agama dan mereka merusak agama sebenarnya karena bicara tidak berdasar ilmu. Lanjut. وفي أول القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري وهو الدور الذهبي للاجتهاد لم يكن في الأفق 13 مجتهدا. Lama fil ufuki. Lama itu muncul fil ufuki di Cakrawala. Bentar. Wa fi awali ini bukan khabar muqaddam ini. Dhorof jar majrur biasa aja kan tidak semua fi itu khabar muqaddam. Dan diakhiri mubtada' muakhar kan tidak ada semuanya kan. Wa aliki dzarfa wa ma dhahahu bil fi'l aw ma yahtawi ma'nahu dan seterusnya itu kan. Tidak semua jar majrur itu harus jadi khabar muqaddam tapi bisa jadi bertakluk biasa ke fi'il dan fi'il itu di akhir bisa jadi. Ya kan? Wa fi awwalil qarni tsani apa lama? Kan gitu aja. Sampean kan mau jadikan ini khabar muqaddam. Bukan khabar muqaddam. Jar majrur yang punya ta'alluq biasa ke fi'il yang akan disebut berikutnya yaitu lama. Ayo. Lama fil ufuqi 13 mujtahidan. Duwinat madahibuhum. Wa kullidat ara'uhum. Wa hum terjemah dulu. Pada awal-awal masa yang kedua abad Koran itu abad ya, abad yang kedua hingga pertengahan abad yang keempat gitu ya. Dan itu merupakan ad-daurul dhahabil ijtihad, ialah masa keemasan. Lama filufuk muncul cakrawala itu 13 mujtahid. Mereka semua tercatat mazhabnya serta pendapat-pendapatnya itu ditaklid, diambil. Wahum Sufyan bin Uyainah. Nah ini nama-nama mujtahid yang muncul dalam rentang abad kedua sampai 4 Hijriah ya. Iya. Rasulullah berdakwah selama berapa? 23 tahun kan? 10 tahun di Mekah, kemudian 13 tahun di Madinah. Ya. Beliau wafat usia 63.
ya kan? Jadi Islam itu Islam itu muncul berapa tahun itu? Usia 40, Islam muncul semenjak Rasulullah di Bi'tsah kan 40 ya. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah kan gitu ya. Itu masa nuzulul wahyi ya kan 23 tahun. Ini tarikh tasyrik ini ya. Sebenarnya tarikh tasyrik apa yang pernah baca dan hatam? Tidak ada? Tidak pernah? Tidak pernah? Oh ya, ya nanti saya mungkin perlu kita kaji online setelah ini hatam ya. Setelah perbandingan mazhab bab baik ini hatam. Ini kalau di Mahat Ali M1 sudah hatam ya, sudah kan dulu. Saya dulu di M1 pernah ngajar tarikh tasyrik dulu. Pakai kitab Tarikhul Fiqhil Islami di Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Pembandingnya Syekh Hudari Bek. Tarikh tasyrik. Dulu waktu di M1 kan ada belajar tarikh tasyrik. Tarikhul Fiqhil Islami ya. Pakai kitabnya Sulaiman Ashqar apa Hudari Bek. Masih semester 1 juga dipakai. Semester 1. Khatam. Di awal mukadimahnya. Mukadimahnya saja. Itu kan banyak fase Mas. Fase Nabi, fase sahabat, fase tabi'in, fase tabi'in, asrut, taqrid, wal jumud. Ya, fase Nabi sudah. Fase Nabi yang ada tadarruj fil tasyri' ya. Ya kan? Kayak diharamkannya khamr itu kan tadarruj itu. Tadarruj fil hukmil wahid, tadarruj fil ahkam. Ada kan? Ya tidak apa-apa lah, saya nanti berharap amal jariah dari hataman kitab-kitab seperti itu. Nanti kalau sampean mau nanti masuk di grup itu hataman di situ ya, untuk menanggulangi yang ada hatam-hatam itu ya. Jadi itu kan Rasulullah 24 tahun. Sesudah itu Bani Umayyah Sahabat itu kurang lebih masa Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah itu berapa tahun? Daulah Bani Umayyah ketika Rasulullah kekuasaannya belum mencapai seluruh Arab ya. Tapi Arab sudah bersatu ketika sebelum Fathu Makkah. Kan gitu. Ketika masa Sayyidina Abu Bakar memerangi orang murtad, kemudian sudah menyerang Persia, sudah ke perbatasan Persia Romawi. Ketika masa Sayyidina Umar sudah menyerang Persia ditaklukkan, Romawi, Syam, Palestina ya, dan sekitarnya ditaklukkan. Kan gitu. Setelah masa Sayyidina Utsman, bangun angkatan laut kan gitu. Sampai ke Afrika Utara juga ini, ke Mesir ya. Ketika Sayyidina Ali ya belum, relatif tidak ada perluasan karena ada perang saudara, perang Siffin itu. Ketika Bani Umayyah 90 tahun, itu 90 tahun Bani Umayyah, Daulah Umayyah itu kekuasaan Islam sudah sampai ke barat, sampai ke Samudra Atlantik, ke Maroko, Mauritania, nyebrang sampai ke Andalus, Spanyol, Portugis ya. Bagian timur itu sudah sampai ke Asia Tengah, perbatasan Cina. Itu batas kekuasaan Islam itu. Samudra Atlantik sampai perbatasan Cina. Saya pernah naik pesawat dari Maroko ke Saudi itu 7 jam. Naik pesawat itu ya. Kalau naik onta itu berapa bulan itu. Itu luasnya kekuasaan Islam waktu itu ya. Belum lagi dari Saudi ke perbatasan Cina itu berapa jam lagi itu naik pesawat, naik onta berapa, itu kekuasaan Islam. Artinya kita membayangkan fikih itu berkembangnya dalam wilayah yang sangat luas seperti itu. Sehingga ada disebut Syarqul Islami dan Gharbul Islami. Syarqul Islami itu tempat tumbuhnya beberapa madhab, Gharbul Islami itu tempat berkembangnya beberapa madhab dan kecenderungan Maqasidi itu nanti kalau dalam fikih gitu.
Ya. Kemudian Bani Umayyah 90 tahun, kemudian setelah Umayyah apa? Abbasiyah berapa tahun? Abbasiyah itu 500 tahun. 500 tahun, tapi di antara 500 tahun itu ada masa solid selama 300-an tahun, kemudian masa perpecahan ya, perpecahan. Nah, Madzhabul Arba'ah itu hidup di masa-masa solid, di masa puncaknya Abbasiyah itu. Madzhabul Arba'ah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya. Itu hidup pada masa solid-solidnya Bani Abbasiyah. Sesudah itu Mulukut Tawaif diserang, ada serangan bangsa Salib dari barat, bangsa Mongol dari timur, Baghdad dihancurkan, Damaskus dikuasai Mongol, Mesir akhirnya menjadi Qal'atun min Qila'il Islam, disebut Ardul Kinanah, bumi anak panah. Kenapa? Karena Mesirlah yang membendung Mongol dan menjadi titik balik kalahnya Mongol dan menangnya umat Islam. Akhirnya muncullah apa waktu itu? Bani Mamalik. Mamalik ini bangsa budak yang jadi raja. Mamalik ya. Setelah Mamalik runtuh, ada Fatimi runtuh, Ayyubiyah. Salahuddin Ayyubi itu. Ayyubi runtuh, Utsmaniyah itu 600 tahun. Total umat Islam menguasai pusat dunia itu 1300 tahun. 13 abad. Makanya ada istilah celaka 13 itu. 13 dianggap angka sial karena 13 abad itu umat Islam menguasai peradaban dunia gitu ya. Sementara orang kafir baru 1 abad lebih sedikit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kan gitu. Ada saat di bawah, ada saat di atas, tapi umat Islam lebih sering di atasnya. Di bawah sebentar, di atas lagi, kan gitu. Ya baik. Gini sampai mana tadi? 1 putaran saja giliran, setelah itu saya mungkin. Mana? Sufyan bin Uyainah. Terus Malik bin Anas bil Madinah, Hasan al-Basri bil Basrah, Abu Hanifah atau Sufyan al-Thawri bil Kufah, wal Auza'i bil Syam, wa Syafi'i wal Laits bin Sa'ad bin Misr, wa Ishaq bin Rahawayh bin Nisabur, Abu Sa'ur Ahmad, wa Daud al-Dhahiri wa Jarir al-Tabari di Baghdad. Disebut semua, padahal itu tidak satu masa itu ya. Tidak satu masa itu. Terus ganti. Lam yabqa linkiradi adba'iha wa dhalla ba'duha kecuali mayoritas mazhab itu tidak kekal kecuali kitab-kitabnya. Tidak bertahan kecuali hanya dalam kitabnya saja, linkiradi adba'iha, karena punahnya para pengikutnya ya. Pengikutnya punah. Wa dhalla ba'duha qa'iman masyhuran ila yaumina hadza. Hanya sebagian saja yang masih bertahan sampai sekarang ya. Ayo ganti. Wasal kurubuna lamhatan munizatan dan adimatul madhhabi al-kubra as-samaniyati al-ma'rufati inda ahli sunnati wa syi'ati wa ba'dil furuqi al-mu'tadilati wa ba'dil firqatun firqatani, firqun apa firqah? Kelompok ya. Terus al-mu'tadilati alladzina ma yazalu anhum mawjudina al-ibadiyati awilladina faqadu al-asya'a wal atba'a kadhawiriyati. Ya, jadi ternyata Syekh Muhammad Zuhaili ya akan bercerita tentang mazhab-mazhab yang masih bertahan sekarang, baik dari Ahlus Sunnah maupun Syiah dan Ibadiyah gitu ya.
Termasuk yang punah juga seperti Zahiriyah. Zahiriyah ini peninggalan apa? Peninggalan mazhab pada abad 2 sampai 4 Hijriah. Baik, dengarkan saya baca. Yang tidak paham tanya, ya. Ini mungkin setengah jam lagi harus selesai nih. Yang tidak paham tanya. Setelah itu kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu persatu mazhab 4 dan mazhab 4 Ahlus Sunnah dan juga Syiah disebut dan Ibadiyah juga. Pertama, Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabitin tahun 80 sampai tahun 150 Hijrah. Berapa tahun usianya berarti? 70 usianya beliau Abu Hanifah 70. Ini penting nih. Saya kan pernah mencatat tahun wafatnya di grup ya. Penting dicatat ini. Yang tidak dicatat nanti nyatat di grup. Ada yang tidak dicatat. Muassisul madhabil Hanafi. Apa muassis? Pendiri. Huwal imamul a'zamu Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabitin ibnu Zuwato ya Al-Kufi. Kufah itu di mana? Di Irak sekarang. Min abna'i Farisin, dari anak-anak Persia. Beliau itu orang Persia, Al-Ahrar yang merdeka. Wulida ama thamanina wa tufiya ama mi'ah wa khamsina hijriyatan rahimahullahu. Ansara awujjad dawlataini. Apa ansara? Ansara semasa. Awujjah paling puncaknya ad-dawlataini dua negara al-Umayyatah wal Abbasiyatah ya. Abu Hanifah ini menututi Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Wa huwa min atba'it tabi'in. Wa qila minat tabi'in. Ya. Tabi'in ini muridnya siapa? Tabi'in ini muridnya sahabat muridnya Nabi. Atba'it tabi'in muridnya tabi'in. Jadi ada kilah minat tabi'in gitu ya. Laqiyah bertemu dengan berguru, maksudnya Laqiyah bertemu berguru siapa? Anas bin Malikin. Beliau pernah bertemu berguru kepada Anas bin. Kalau pernah bertemu Anas bin Malik, seorang sahabat, berarti beliau tabi'in. Wa rawa anhu haditsah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi sanadnya itu dari Abu Hanifah. Wa huwa imamu ahli ra'i. Apa ahli ra'i? Ahli penalaran ya, penalaran. Wa faqihu ahli Irak. Ahli agamanya penduduk Irak. Sahibul madhabil Hanafi. Qala asy-Syafi'i anhu. Syafi'i kapan? Imam Syafi'i itulah dilahirkan ketika Abu Hanifah wafat. Abu Hanifah baru wafat, Imam Syafi'i baru dilahirkan. Kok bisa ya? Ya bisa saja Imam Syafi'i mengkomentari Abu Hanifah yang mendahuluinya kan gitu. Qala Syafi'i anhu dari siapa? Tentang siapa? Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man bin Tsabit. Ya. Ini kata Imam Syafi'i. An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Manusia itu dalam bidang fikih iyalun apa? Adalah ditanggung atau berhutang budi pada Abi Hanifah. Kana, siapa yang kana? Abu Hanifah. Kana tajirakum masyin bil Kufati. Pedagang kain di Kufah. Abu Hanifah itu ahli fikih tapi pedagang kain. Jadi ketika bicara muamalat ya menjiwai, tahu muamalatnya gimana. Nah, kalau santri di pondok bicara muamalat ya belum mengamalkan ya. Ya hanya bayangkan saja kan gitu. Jadi Anda ini kalau paham muamalat di sini belum cukup. Nanti ketika Anda berdagang, pahami lagi muamalat. Nah, baru realistik. Ketika Anda bertani, pahami lagi muamalat. Ketika di pondok paham bab munakahat, belum cukup. Nanti ketika kawin, belajar lagi munakahat. Ya, itu beda rasanya, itu beda itu. Nah iya. Dah, mana lagi?
kanat ajrakum masyin. Nah, akhradha ilmahu fil hadisi wal fikhi an aktsari a'yanil ulama. Banyak gurunya ya. Wa tafaqqaha fi muddati 18 aman. Berapa tahun beliau ngaji? 18 tahun. Sampean berapa tahun? Beliau 18 tahun. Kalau mondok di Syekh Maliki Mekah minimal 10 tahun. Ngaji di sana nggak boleh keluar, nggak boleh pulang, ditanggung semuanya. Tiket pulang pergi ditanggung, bisa haji ya. 10 tahun minimal. Imam Abu Hanifah 18 tahun. Caranya sekarang katanya dipersulit. Kalau dulu ke mondok di Pujon di Kiai Haramen, beliau orang kepercayaan Said Maliki, dan sekarang Syekh Ahmad Al-Maliki mondok di Ihya Pujon. Tapi katanya istihara, katanya tidak sembarangan terima katanya. Kalau istihara diterima, kalau enggak. Kalau berapa lama tetap aja di Pujon, enggak berangkat. Pujon di Malang itu loh. Ya, di Malang itu. Itu. Jadi yang kalau mau lebih bebas itu sampean visa turis 10 juta itu sudah dapat setahun penuh Saudi itu. Sudah sampean ngaji ke siapa saja. Ke Syekh Ahmad boleh, ke Syekh Ismail bin Muhammad bin Ismail boleh, sambil kerja boleh, tapi kalau sambil haji belum tentu. Atau pakai visa kerja ada apa-apa. Dapat banyak, dapat ngaji, dapat kerja, dapat haji juga. Asalkan visanya benar gitu ya, visanya benar. Belum lagi ada visa pengusaha. Visa pengusaha itu sampai punya modal mau buka usaha di Saudi. Jadi alasan datang ke Saudi apa? Pengen bisnis. Ya, tapi modalnya juga besar itu modalnya itu ya. Coba aja tanya ke kedutaan. Ada visa residen, spesial residen ada, visa bisnis ada itu. Iya. Kalau bilang mau mondok itu katanya dipersulit. Kalau hanya mau mondok itu, katanya untuk sekarang. Karena pengusaha Saudi katanya saya dengar sedang menekan para ulama karena agak liberal sana itu. Liberal, sedang menekan ulama Wahabi katanya begitu. Jadi yang ulama yang non Wahabi suruh diam dulu katanya, jangan terima santri. Katanya begitu sih. Saya dengar gitu. Mana itu? Ya ulama udah bi sifatul khassah. Ya, bi sifatul khassah secara khusus berguru pada siapa? Bi Hammad. Jadi ini gurunya Imam Hanafi. Hammad ibni Abi Sulaiman alladzi akhadha al-fiqha an Ibrahim an-Nakhai. Syekh Hammad ini muridnya Ibrahim an-Nakhai. Tashaddada fi qabulil hadis. Ini karakternya Abu Hanifah ya. Tashaddada fi qabulil hadis wa tawassa'a fil qiyas wal istihsan. Ketat dalam menerima hadis. Jadi tidak sembarangan menerima hadis. Tidak semua hadis diterima, ketat. Tapi tawassa'a fil qiyas wal istihsan. Dalam hal qiyas itu apa? Berpikir logis, silogisme, analogi gitu ya. Wal istihsan itu tawassa'a, longgar. Makanya kadang dicap sebagai ahlur ra'yi karena dalam giliran hadis diperketat, giliran ra'yi, qiyas dan istihsan dipermudah gitu ya. Tapi beliau tabi'in loh. Minimal atba'ut tabi'in. Makanya kalau ada orang sok salafi, kembali pada salaf Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah itu kapan? Jauh lebih dahulu Imam Abu Hanifah. Ya. Makanya kalau ikut Abu Hanifah ya lebih berhak mengaku salaf daripada pengikut Ibnu Taimiyah yang tahun 1000 berapa Hijriyah gitu kan. Ya. Udah. Wa usul madhabihi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nanti? Sabar nunggu ninja totok. Ya. Wa usul madhabihi lah ini ya. Wa usul madhabihi, jadi pokok-pokok madhab Abu Hanifah ini sampean ternyata ada baca semua sampean ini. Wa usul madhabihi, pokok-pokok madhabnya Abu Hanifah. Al-kitabu, terus was-sunnatu, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian istihsan. Ijma' itu apa sih ijma'? Ijma' itu apa?
kesepakatan ulama dalam suatu masa tentang satu hukum, ya, walaupun tidak kumpul ya. Kalau kias, menyamakan hukum yang ada nasnya, ya, dengan hukum yang ada nasnya, menyamakan ghairu mansus pada yang mansus, ya. Mansus itu apa? Ada nasnya. Nas itu apa? Teks dalam usul fikih berarti Al-Quran dan hadis. Istihsan apa istihsan? Iya, itu makna lugawi. Coba buka usul fikihnya. Saya kirim usul fikih kan di grup kan? Ya. Ada kias jali, kias khafi apa itu? Buka. Usul fikih Islami itu di grup itu ada itu. Istihsan. Saya pakai maktabah sambilahnya. Apa? Usul fikih Islami. Ya. Apa istihsan itu? Al-istihsan huwa al-udul bi hukmil mas'alati an nadha'iriha bi dalilin syar'iyyin khas. Ya. Istihsan adalah beralih dari hukum sebuah masalah dari hal-hal yang menyamainya karena sebuah dalil syar'i yang khas. Ya. Banyak. Itu dalam usul fikih Islami itu halaman ini. Sampean punya enggak? Ada bisa. Sudah buka sampean? Usul fikih Islami, Usul fikih Islami. Ada kan di grup kan? Halaman berapa? Istihsan. Ya, 700.
36. Syar'u ma qablana uraf maslahah istihsan 700 berapa? 36. 736. 300 berapa? 335. Ya coba baca. Istihsan adalah ya. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Awwal Haqiqatul Ihsan. 300 berapa? 300? 735. Ya. 735 sebentar. Ya lanjut. Ya. Al-istihsan fil lughati terus. Ayo. Al-Syai'i wa iqaluhu hasanah. Wa laysa al-khilafu bainal ulama fi jawazi isti'mal lafzi ihsan li wurudihi fi Qur'anil Karim. Wa qawlihi ta'ala alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Wa qawluhu subhanahu Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Wa li wurudihi fi sunnati ruwiya 'an Ibnu Mas'udin ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Wa innamal khilafu idzan fi ma'na al-istihsan wa haqiqatihi. Yutlaqul istihsan terus ala ma yamilu ilaihi insanu wa yahwahu min as-suwari wal ma'ani wa in kana mustaqbahan inda wirihi. Wa minhu ma yastahsinu al-mujtahidu bi'aqlihi wa hadha la khilafa fi man'ihi baina al-ulama'i ittifaqihim ala imtina'i al-qawli fi ad-din bit-tashahhi wal hawa. Wa ikhtalafa al-ulama fi ta'rif al-istihsan fa qala ba'duhum, ini ta'rifnya saja masih khilaf. Ta'rifnya apalagi hukumnya, apalagi hujjiyahnya, ya. Ta'rifnya saja masih khilaf. Ya, faqala ba'duhum innahu dalilun yanqadihu fi nafsi al-mujtahidi wa taqsuru anhu ibaratuhu. Ya, dalil yang terpatri dalam jiwa mujtahid tapi sulit untuk mengungkapkannya. Ay annahu yu'abbiru alaihi ya'suru alaihi at-ta'biru anhu wa la yaqdiru ala ibrazihi wa idharihi. Wa hadha ta'rif muntaqadun, dikritik. Ta'rif ini dikritik. Wa qala ba'duhum al-istihsan huwa al-udul an mujabi qiyasin ila qiyasin aqwa minhu. Ya, istihsan adalah beralih dari mujabi qiyas ini tuntutan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat. Au huwa takhsisu qiyasin bidalilin aqwa, mentaksis qiyas dengan dalil yang lebih kuat. Wa hadha ta'rif muntaqadun aidan, dikritik juga. Wa qala al-Qurhi al-istihsan huwa ayyajal al-insan an ayyahkuma fil mas'alati bimisli ma hakama bihi fi nadhiriha ila khilafihi di wajhin aqwa yaqtadil wudula 'anil awwal. Ya, wa huwa muntaqadun aidan, dikritik juga. Wa qala Imam Malik al-istihsanu wal amalu. Ini Imam Malik ini
Al-istihsanu huwal amalu bi aqwad dalilaini awil akhdhi bi maslahatin juz'iyatin fi muqabalati dalilin kulliyin. Ya, istihsan adalah mengamalkan dalil yang lebih kuat atau mengambil maslahah juz'iyah fi muqabalati dalam ketika menghadapi dalil yang kulli. Contohnya, contoh langsung contoh aja. Apa contohnya? Jadi banyak tarif istihsan ini ya. Arafa Ibn Rusdin, Qala Syatibi, Qala Ibn Husain al-Basri, Qala al-Amadi. Ya. Langsung contoh, cari contohnya. Cari contoh. Tidak ada contohnya. Nih, mislu jawazi aqdil istisna. Itu halaman halaman 73, halaman 740. Wa amal istihsanu fa huwa kama arafna aidan al-udulu an hukmi dalilin ila nadhirihi bidalilin aqwa minhu kal udul an nassin am au qiyasin ila nassin khas au qiyasin khafi lidikati illatihi wa ba'daha an dhihni wa bu'diha an dhihni lianna fi dhalika mura'atul maslahati au daf'ul mafsadati mithlu jawazi aqdil istisna ma'a anna al-ma'qud alaih ma'dumun hinan iqadil aqdi. Contohnya akad istisna. Ya, kalau mazhab Hanafi biasa itu. Istisna, contohnya apa istisna ini? Mesan baju. Ya, mesan baju pada penjahit. Ya. Itu kan mirip salam. Tapi salam boleh nggak ada pada baju? Salam itu kan ada syarat rukunnya kan? Ya, baju bisa nggak angkat salam pada baju? Kalau istisna bisa. Ya. Nah, istisna itulah yang termasuk istihsan. Udah kembali ke masalah utama. Kembali ke itu tadi itu. Apa tadi itu? Jadi Imam Abu Hanifah itu memperketat jadi ketat dalam menerima hadis, tapi longgar dalam apa? Longgar dalam qiyas dan istihsan. Padahal beliau tabi'in loh ya. Cuma secara logika lebih lengkap mana ulama pada hadis pada masa tabi'in dan hadis pada masa sesudahnya. Semakin ke belakang semakin lengkap hadis itu. Karena di awal-awal hadis itu kan terbatas. Quran saja itu masih tertulis secara sederhana, baru kemudian Sayyidina Abu Bakar punya ide untuk membukukan tentang Sayyidina Umar, tapi akhirnya dibukukan juga. Ya, nikmatul bid'ah hadis kan gitu kan. Sebagai bid'ah ini kan gitu kan. Hadis itu dilarang ditulis kecuali catatan pribadi kan gitu. Baru pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sudah mulai kodifikasi hadis. Semakin ke belakang semakin lengkap pembukuan hadis itu, pembukuannya loh ya, pembukuannya. Jadi lebih lengkap mana koleksi hadis pada masa Abu Hanifah dan koleksi hadis pada masa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lebih akhir daripada Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal lebih akhir dibanding, tapi tidak bisa kita simpulkan kalau itu pasti lebih rojih yang akhir, belum tentu ya. Cuma ini sekedar logika sederhana saja ya. Semakin akhir semakin lengkap ini ya. Sederhana saja. Tapi apakah yang awal itu lebih rojih dibanding yang akhir? Belum tentu ya. Penting kita mengamati nama-nama murid karena nanti pada istilah-istilah mazhab nama-nama murid itu pengaruh. Siapa yang mujtahid mustaqil, siapa mujtahid fatwa, siapa yang mujtahid muqayyad, itu pengaruh itu. Perlu sampai catat makanya kalau khusus Syafi'iyah terutama. Terus al-kitabu lahu bagi siapa? Abu Hanifah. Lahu fi ilmil kalami,
Kitabul Fiqhil Akbari. Abu Hanifah dalam ilmu kalam, ilmu akidah yang ada mantiknya itu punya karangan namanya Kitabul Fiqhil Akbar. Ya maklum beliau hidup di masa juga kan, masa Abbasiyah. Abbasiyah itu kan banyak Mu'tazilah masa Abbasiyah ya. Ilmu kalam itu ketika banyak Mu'tazilah muncul. Kamalahu musnadun fil hadis. Punya musnad juga ya, kitab musnad. Walam yu'sar anhu kitabun fil fiqhi. Ini. Walam yu'sar anhu dari siapa? Walam yu'sar anhu kitabun fil fiqhi. Abu Hanifah itu tidak tercatat punya kitab adanya kitab ilmu kalam, akidah dan hadis. Ya. Wa ashharu talamidatihi arba'atun. Ashharu apa? Paling ya. Satu, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Kufi. Ya. Udah, karena mujtahidan mutlaqon katanya di bawah itu ya. Udah. Qadil Qudat ini apa? Hakim Agung ya. Qadinya para qadi ya. Qadil Qudat fi Ar-Rasyid, masanya Ar-Rasyid Harun masa Daulah Abbasiyah. Kana lahu fadlul akbar ala madhhabi Abi Hanifah fi tadwini usulihi wa nashri araihi fi aqtaril ardi wa kana mujtahidan mutlaqan. Wah, itu ya. Muridnya saya mutlak. Dua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dikenal dengan Imam Muhammad ya. Urida biwasid wa kana walidu min ahli wa kana nabi wa mujtahidan mutlaqan. Mujtahid mutlak juga ini. Nah. Dah. Tiga, Abul Hudal Zufar bin Hudal bin Qais Al-Kufi wa kana mujtahidan mutlaqan. Oh, santrinya mujtahid mutlak semua itu. Ya. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Ya. Walam yablugh fil fiqhi darajat Abi Hanifah wa sahibaihi. Nah, ini agak turun itu ya. Istahara bi riwayatil hadis, udah. Sanian Malik bin Anas. Ya. Ini penting ini. Nututin enggak Imam Malik bin Anas pada Abu Hanifah, nututin enggak? Nututi karena Abu Hanifah wafat tahun Imam Malik bisa dikatakan satu masa ya, ya bisa dikatakan semasa lah Imam Malik ini, semasa ya. Dah. Mana tadi ini? Halaman berapa tadi? Halaman Malik bin Anas ya, udah. Dah. Huwal imamu Malikin. Ini kenapa saya baca? Karena terkait nama-nama qaul nanti. Ada qaul arjah, dhahir, azhar, sahih. Apa nanti ini terkait dengan tokoh-tokoh ini. Ya. Huwal imamu Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi, imamu Daril Hijrah. Mana Daril Hijrah? Daril Hijrah itu yang digelar Daril Hijrah itu daerah mana? Kota mana? Madinah. Ya, Imam Malik itu imamu Daril Hijrah fiqhan wa hadisan ba'da tabi'in. Berarti Imam Malik itu tabi'in. Beliau dikenal ahli fikih dan wulida fi ahdil Walid bin Abdul Malik. Daulah Al-Walid bin Abdul Malik Bani Umayyah. Wa mata fi ahdir Rashid Harun ar-Rashid Bani Abbas fil Madinati rahimahullah. Walam yarhal minha ila baladin akhar. Tak pernah bepergian ya di Madinah terus. Ansara ka Abi Hanifah ad-daulatainil Umayyah wal Abbasiyah. Jadi Imam Malik ini nututi Umayyah dan Abbasiyah. Lakinnahu adraka min ad-daulatil Abbasiyati hadzan awfara. Lebih lama nututi Abbasiyah. Wa qad ittasa'at ad-daulatul Islamiyatu fi asri hadainil imamaini famtaddat minal muhitil atlasi, samudra Atlantik, Horban di bagian barat, ila Sin pada perbatasan Cina, Syarqon bagian timur. Wa wasalat ila awasiti Eropa sampai ke tengah Eropa, bi fathil Andalus. Nah, waktu itu sedang luas-luasnya negara Islam ya.
talabal ilma ala ulama Madinati wa lazamah, apa lazamah? Menekuni ngaji Abdurrahman ibni Hurmuz muddatan tawilatan. Ya, ini gurunya ya. Wa khadha an Nafi' maula ibni Umar. Nafi' budaknya Ibnu Umar. Itu gurunya Imam Malik itu. Wa Ibnu Syihab Az-Zuhri wa shaykhuhu fil fiqhi, ya, wa shaykhuhu fil fiqhi Rabi'atu ibnu Abdurrahman al-ma'ruf bi Rabi'atir Ra'yi. Kana, siapa yang kana? Kana imaman fil hadisi wa fil fiqhi wa kitabuhul muwatta'u kitabun jalilun fil hadisi wal fiqhi. Jadi kitab muwatta' itu kitab hadis yang sesuai bab-bab fikih. Qala anhu Syafi'i rahimahullah. Ini komentar Imam Syafi'i tentang Imam Malik yang notabene gurunya. Malikun ustadi wa anhu akhadhtul ilma wa huwal hujjatu baini wa bainallahi ta'ala. Imam Malik itu hujjah saya di hadapan Allah. Wa ma ahadun amannu alayya min Malikin. Ahadun apa ahadah? Wa ma ahadun, ya. Wa ma ahadun amanna alayya min Malikin. Amannah ini dari kata-kata amanah. Amannah, minnah, berjasa, ya. Wa ma ahadun amanna alayya min Malik. Tidak ada orang yang lebih berjasa pada saya selain Imam Malik. Kata siapa? Wa idza dzukiral ulama'u famalikun an-najmu tsaqib. Ya. Kalau ada disebut ulama, maka Imam Malik itu adalah bintang yang terang. Bana madhabahu ala adillatin isyrina. Madhabahu siapa? Malik. Ala adillatin isyrin. Ini dalil madhab Malik, ya. Sumber dalil madhab Malik. Pertama, khamsatan minal Quran, ya, ala adillatin isyrina, ya. Khamsatan apa khamsatin? Khamsatin, ya. Ala adillatin isyrina. Jadi 20 dalil madhab Malik. Khamsatin minal Qur'ani wa khamsatin mumasilatin laha minas sunnati. Wahiyya nassul kitabi. Nassul kitabi wa dhahiruhu. Ini apa? Kitab. Wa huwal umumu, ya. Wa huwa adapun dhahiruhu umum. Wa daliluhu, dan dalilnya kitab. Wa huwa mafhumul mukhalafah, ya. Mafhum mukhalafah itu disebut dengan dalil kitab. Wa mafhumuhu wa huwa mafhumul muwafaqah. Kalau mafhum muwafaqah di dalam mazhab Malik disebut mafhumul kitab. Wa tanbihuhu ay tanbihul kitab wa huwa tanbih alal illah. Ini istilah mazhab Malik, ya. Tanbihul kitab berarti tanbih alal illah. Ka qaulihi ta'ala fa innahu rijsun aw fisqan, ya, fa hadhihi asyratun. Ini semua ada 10 dalil dalam mazhabnya. Wal baqiyatu, sedangkan sisanya hiya apa? Sisa dalil yang lain adalah ijma', qiyas, amalu ahlil Madinah, ya. Ini apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah, oleh ulama Madinah. Qaulus sahabi, apa? Pendapatnya para sahabat Nabi. Wal istihsanu, istihsan. Wal hukmu bisaddid dhara'i, apa? Menghukumi dengan saddid, apa saddid dhara'i? Saddid menutup ad-dhara'i. Dhari'ah itu peluang. Makanya ada istilah dhari'ah, imma saddan atau fathan. Saddu dhari'ah atau fathul dhari'ah. Saddu dhara'i, ya, saddu dhari'ah. Apa contohnya itu saddu dhari'ah itu? Antisipatif, ya, hukum antisipatif gitu, ya. Melarang santri keluar malam. Keluar malamnya halal, cuma karena saddu dhari'ah, biar tidak terjadi pelanggaran syariat, kan itu, ya. Terus saddu dhari'ah. Wa mura'atul khilaf, menjaga khilaf ulama. Faqad kana yura'ihi ahyanan, terkadang mura'atul khilaf ini dipakai, gitu, ya. Wal istishab, apa istishab? Apa istishab? Hukum asal, ya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Al aslu fil ibadah, al aslu fil abda, al aslu, gitu, ya, dan seterusnya. Wal musalihul masalah mursalah, ya. Apa contohnya? Masalah mursalah, ya, contoh seperti STNK, SIM, ya, dan lain-lain.
Wa syar'u man qablana apa? Syariat sebelum Nabi Muhammad. Wa ahammu mashtahara bihi al-amalu bis sunnati. Al-amalu bis sunnah wa amalu ahlil Madinah wal masalihul mursalah wa qaulus sahabi idza sahha sanaduhu wal istihsanu. Ini yang paling masyhur di Imam Malik. Kana min asyhari talamidatihi, ini penting ini karena terkait dengan qaul. Kana min asyhari talamidatihi fariqun minal misriyin. Misriyin itu orang mana? Mesir. Wa fariqun akhara min syamali Afrika. Apa syamali Afrika? Utara Afrika. Wal Andalus, dan Andalus itu sekarang Spanyol Portugis. Minhum sab'atun misriyuna wa hum siapa? Abu Abdullah Abdurrahman Ibnul Qasim, ya, wafat tahun sekian. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, wafat tahun sekian, ya. Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, ya. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari bin Ziyad Al-Ma'ruf bin Mu'az, ya. Wa min asyhari talamidati Malik al-Magharibah. Magharibah ini Afrika Utara, Maroko, Aljazair dan seterusnya itu. Ya, siapa? Abul Hasan Ali bin Ziyad At-Tunusi, orang Tunis. Kemudian Abu Abdullah Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurtubi, Cordova. Isa bin Dinar Al-Qurtubi Al-Andalusi. Asad bin Furad bin Sinan At-Tunusi. Asluhu bin Khurasan bin Sabur. Yahya bin Kathir Al-Laythi. Abdullah bin Habib bin Sulaiman As-Sulami. Sahnun Abdul Salam bin Sa'id At-Tanuhi. Wa min ashhari talamidati Malik alladzina nasharu madhhabahu fil Hijaz wal Iraq. Nah, ini Hijaz, mana Hijaz? Daerah pinggiran termasuk Madinah dan Mekah, ya. Wal Iraq itu 3. Abu Marwan Abdul Malik bin Abi Salamah Al-Majshun, Ahmad bin Mu'adzal bin Ghailan Al-Abdi, Abu Ishaq Ismail bin Ishaq Al-Qadi. Sudah. Kemudian mujtahid ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nututi Imam Abu Hanifah dan nututi, ya, muassisum al-madhhab Syafi'i. Sudah saya tulis di grup kan tanggal lahir wafatnya, ya. Sesuai. Ya. Oh, ada apa? Apa itu? Oh, taruh sini aja. Auditor kan? Tin auditor, ya taruh sini aja nanti. Enggak, aman. Taruh sini. Ya sudah. Kapan auditornya? Jam berapa? Jam 12. Suruh jam 12 selesai ini. Ya sudah, ya. Sudah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya udah. Cocokkan nanti ya dengan di grup, ya. Cocokkan sekarang. Enggak, sesuai apa enggak tanggalnya, tahunnya? Kayaknya di atas saya tulis itu. Tanggal Asy-Syafi'i itu kata kuncinya itu. Ya, jadi. Hah? Cocok ya? Ya udah lanjut. Yang di grup itu, yang di grup chat ya. Ya baik, lanjut. Soalnya saya ngambil di Ya cocok kan? Ya baik. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Muttalibi Ibnu Abbas Ibnu Uthman Ibnu Syafi' rahimahullah. Ya, yaltaqi nasabuhu ma'ar Rasul. Jadi namanya siapa sih namanya? Muhammad, putranya Idris. Kunyahnya Abu Abdullah, ya. Lakopnya Asy-Syafi'i, Al-Qurashi yang bangsa Quraisy, Al-Hashimi bangsa Hashim, Al-Muttalibi. Yaltaqi nasabuhu ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Wulida fi Ghazzah.
di Palestina. Ama alaf wa khamsimiyah wa huwa amu wafati Abi Hanifah. Di tahun Imam Syafi'i dilahirkan, di tahun itu pula Abu Hanifah wafat. Wa tuwfiya fi Misra ama 204. Ba'da mauti abihi fi Gazzah. Ini penting ya, Imam Syafi'i kan kita kajiannya. Ba'da mauti abihi fi Gazzah wa ba'da sanataini min miladihi hamalathu ummuhu ila Makkah mautina abaihi. Fanasha biha yatiman wa hafidha ash'arahum. Hum siapa? Hum Makkah. Ya, atau abaihi bisa, atau ahlu Makkah. Wa nabagha fil Arabiyyah. Nabagha apa? Mendalam. Fil Arabiyyati tentang bahasa Arab wal adabi dan sastra. Hatta qala al-Asmu'i anhu wa sahhahtu ash'arahu dailin ala fatan min Quraisy yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Fakana bidzalika imaman fil Arabiyyati wa wadi'an fiha. Imam Syafi'i itu imam dalam bahasa Arab dan syair-syairnya. Tatalammadu fi Makkah ala muftiha yakni Muslim bin Khalidin Az-Zanji. Ini gurunya Imam Syafi'i di mana? Di Mekah. Muslim bin Khalid Az-Zanji. Hatta adzina lahu bil ifta'i wa huwa ibnu 15 sanatan. Siapa yang adzina? Muslim bin Khalid. Ifta itu apa ifta? Memberi fatwa. Siapa yang memberi fatwa? Jadi Imam Syafi'i diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa di Mekah pada usia 15 tahun. Karena alimnya usia 15 silahkan berfatwa. Usia 15 baru balik ya. Ya. Sumartahala irtahala apa irtahala? Pergi. Inda dzikri sholihin tatanazzalu ar-rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh dan ceritanya rahmat turun gitu ya. Sumartahala ilal Madinah. Kemudian Imam Syafi'i pergi bepergian menuju Madinah. Fatafaqqaha ala Malik bin Anasin. Mengaji ke Imam Malik bin wa sami'a minhul muwatta'ah wa hafidhahu fi tis'i layalin. Imam Syafi'i menghafal Muwatta 9 malam saja. Muwatta tebalnya kayak apa? Riyadhus Shalihin, iya, tebal kayak Riyadhus Shalihin kan? Ya, dihafal cukup 9 malam saja. Warawal hadis aidan an Sufyan ibn Uyainah wal Fudaila ibn Iyad wa ammihi Muhammad ibn Syafi' wa ghairihim. Ini meriwayatkan hadis juga beliau ya, dari para beliau ini. Wartahala ilal Yamani, Yaman juga. Imam Syafi'i ke Yaman, fawaliya amalan fiha, melakukan sebuah pekerjaan di sana. Sumartahala ila Baghdad ama mi'ah wa thalatha wa samanin wa mi'ah wa khamsa wa tis'in fa akhadha an Muhammad bin Hasan kutuba fuqaha al-Iraq. Mengaji tentang fuqaha Iraq ya, tentang kitab fuqaha Iraq dari siapa? Muhammad bin Hasan. Mengaji fikihnya orang Irak ya dari Muhammad bin Hasan. Wa kanat lahu munadharatun ma'ahu. Gurunya diajak diskusi. Surrah bin Ar-Rasyid. Apa surrah? Dibuat senang minha karena munadharat itu. Ar-Rasyid itu siapa? Harun Ar-Rasyid. Penguasa daulah Abbasiyah. Terkenal beliau ya. Karena bisa munadharah dengan gurunya. Jadi Muhammad bin Hasan. Walaqiyahu Ahmad bin Hanbal fi Makkah. Kemudian Ahmad bin Hanbal berguru pada Imam Syafi'i di Mekah ya pada tahun 1187 Hijrah. Wa fi Baghdad sanata 195. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berguru 2 kali di Mekah dan di Baghdad. Wa akhadha anhu fiqhahu wa usulahu. Siapa akhadha? Anhu fiqhahu wa usulahu wa bayanahu nasikhal Qur'ani wa mansukhahu. Wa fi Baghdad sannafa kitabahul qadima al-musamma. Siapa sannafa? Sannafa kitabahul qadima al-musamma bil hujjati.
alladzi dhamina fihi madhhabahul qadim. Jadi madhab Imam Syafi'i yang qadim termuat dalam kitabnya yang berjudul Al-Hujjah. Tsumma irtahala, siapa yang irtahala? Ila Misra ama alfain hijrah haitsu ansha'a madhhabahul jadida wa tuwfiya biha syahidal ilmi, sebagai syahid ilmu fi akhir Rajab yaumul jum'ati sanata 204 wa dufina bil qarafati ba'da al-asri min yaumihi rahimahullahu ta'ala amin. Wa min mu'allafatihi ar-risalatu, kitab risalah awwalu mudawwanin fi ilmi usul fiqh, kitab pertama yang tersusun tentang usul fikih. Wa kitabul ummi fi fiqhi madhabihi al-jadid. Al-jadid ya. Jadi yang madhab qadim apa? Kitab al-hujjah, madhab jadid usulnya kitab ar-risalah. Nah, kana mujtahidan mustaqillan mutlaqan. Apa mustahid mustaqil mutlak ini apa? Mujtahid mustaqil mutlak apa? Apa? Mujtahid itu orang yang berupaya menemukan hukum atau kebenaran dan dia sendiri pakar dengan kesungguhan niat, kan gitu ya. Mustaqil gitu ya, tidak ikut orang lain ya. Pakai metodenya sendiri, pakai manhaj sendiri. Mutlak tidak ikut orang lain ya. Mustaqil artinya dia mampu berdiri sendiri dengan manhajnya, dengan ro'yunya. Mutlak, dia terbebas, tidak ikut orang lain ya. Itu. Padahal beliau muridnya Imam, kok beda dengan gurunya? Ya tidak apa-apa kalau ya. Beda dengan guru itu tidak apa-apa kalau berdasar ilmu ya. Imam Syafi'i beda dengan gurunya. Imam Syafi'i murid bukan sembarang murid ya. 9 malam sudah hafal muwatta. Usia 15 tahun. sudah jadi mufti. Imaman fil fikhi wal hadisi wal usuli. Imaman fil fikhi wal hadisi wal usuli. Jadi ahli hadis beliau ya. Jamaah fiqhal hijaziyin wal iraqiyyin. Qala fihi Ahmadu. Kana fihi tentang Syafi'i. Kana, siapa yang kana? Kana afqahan nasi fi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Wa qala anhu aidan ma min ahadin massa biyadihi mahbaratan wa qalaman. Mahbaratan itu tempat pena, wa qalaman dan pena, illa wal Syafi'i fi unukihi minnatun. Hampir semua orang yang memegang pulpen ya itu berhutang jasa kepada Imam Syafi'i ya. Wa qala anhu Tosh Kibri, ini nama orang ini ya. Qala anhu Tosh Kibri Zadah, ini nama orang ini. Qala anhu Tosh Kibri Zadah ya. Nama orang ini. Kalau sampai i'rab nanti bingung sampai. Fi Miftahis Sa'adah, dalam kitab Miftahis Sa'adah, ittafaqal ulama'u min ahlil fiqhi wal usuli wal hadisi wal lughati wan nahwi wa ghairi dzalika ala amanatihi. Sifat amanahnya siapa? Imam Syafi'i, wa adalatihi, sifat adilnya, wa zuhdihi, wa wara'ihi, wa taqwahu, wa judihi, apa jud? Dermawan. Wa husni siratihi, baik sejarahnya, baik perilakunya, wa uluwi qadrihi, tingginya derajatnya. Fal mutnibu fi wasfihi muqsir. Fal mutnibu, orang yang berusaha berpanjang-panjang membahas kebaikannya, muqsir sebenarnya masih kurang ya. Wal mushibu fi madhihi muqtasir, orang yang berpanjang lebar memuji Imam Syafi'i muqtasir ya, dia masih kurang ya. Ini gaya ulama dulu memuji ya. Usul madhabihi, pokok madhab Imam Syafi'i adalah Al-Qur'anu was sunnatu thummal ijma'u thummal qiyasu walam ya'khudh bi aqwalis sahabati li'annaha ijtihadatun tahtamirul khata'ah. Beda apa sama Imam Malik? Beda. Imam Malik ambil. Ini ada makalah saya itu nisbat pada Imam Malik itu. Pernah dengar nggak sampean ini? Imam Malik itu ketika di dekat makamnya Nabi Muhammad, amma qawlu sahibi hadzal qabri fa'ala ar-ra'si wal 'aini
Wa amma qaulus sahabah fa na'khudhu minhu wa natruku. Wa amma qaulu ghairihim fahum rijalun wa nahnu rijalun. Pernah dengar nggak? Tidak pernah ya? Yang dibaca kemarin tidak ada itu. Saya dulu pernah meringkas ini, itu ada kayaknya itu. Kalau tidak salah meringkas ini atau meringkas fikih mazhab al-arba'ah itu. Waktu saya ringkas itu ada itu. Amma qawlu sahibi hadzal qabri fa'ala ar-ra'si wal 'aini. Kalau yang berkata ini yang dimakamkan ini yakni Rasulullah fa'ala ar-ra'si wal 'aini. Di atas kepala dan mata, artinya taat langsung. Wa amma qawlu ashabihi fa na'khudhu minhu wa natruku. Kalau qaul sahabatnya ada yang kami ambil, ada yang kami tinggalkan. Wa amma qawlu ghairihim, adapun perkataan selain mereka, selain Nabi, selain sahabat, gimana kata Imam Malik? Fahum rijal wa nahnu rijal gitu ya. Ada laki kan gitu. Itu. Anda cari itu di minimal di Maktabah Syamilah itu. Kata kuncinya fahum rijal wa nahnu rijal ya. Fahum rijalun wa nahnu rijalun. Nah, itu. Itu terkenal itu kata-kata itu ya. Kalau Imam Malik pantas ya. Nah, kalau sampean bilang fahum rijal wa nahnu rijal. Ya. Usul madhabihi, cari fahum rijalun wa nahnu rijal. Ada lagi satu perkataan. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Ketika hadis itu ada disebut di sini nanti. Ada lagi perkataan yang perlu sampean cari. Qauluna sahihun yahtamilul khata. Qauluna sawabun yahtamilul khata. Wa qaulukum khata'un yahtamilus sawab. Cari itu. Di Maktabah Syamilah paling enggak sampai terus suri anunya. Qauluna sawabun yahtamilul khata'ah wa qaulukum khata'un yahtamilus sawaba. Itu ada yang menisbatkan ke Imam Malik, ada yang menisbatkan ke Imam Abu Hanifah. Kalau tidak salah dulu itu catatan saya waktu mentalkhis kitab Al-Fiqh ala Madhhab al-Arba'ah al-Jaziri itu. Muqaddimahnya ada itu. Kalau nggak salah. Udah dulu tahun 2001 ya. 2001 dulu. Saya catat di buku itu. Bukunya nggak tahu di mana sekarang. Gimana? Qauluna pendapat kami ini benar tapi mungkin ada salahnya. Pendapat kalian salah tapi bisa jadi ada benarnya. Cari itu kaulnya siapa? Imam Malik apa Imam Abu Hanifah itu? Cari di Maktabah Syamilah dulu. Udah. Wa usul madhhabihi al-Qur'anu was sunnatu thumma al-ijma'u thumma al-qiyasu wa lam ya'khudh bi aqwali sahabati li'annaha ijtihadatun tahtamilul khata'ah wa tarkul amali wa taraka al-amala bil istihsani alladhi qala bihi al-hanafiyatu wal malikiyatu wa qala, siapa yang qala? Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa pakai istihsan maka dia bikin syariat. Ya. Waraddal masalihal mursalatah. Beliau juga menolak masalah wa ankara al-ihtijaja bi amali ahli Madinah. Berarti berbeda dengan Imam Malik. Wa sammahu ahlu Baghdad nasirus sunnah. Digelari oleh penduduk Baghdad sebagai nasirus sunnah. Rawa anhu kitabahul qadim. Anhu dari siapa? Kitabahul qadimah yakni al-hujjatah arba'atun min ashabihil iraqiyyin. Ini yang meriwayatkan qaul wa hum Ahmad bin Hanbalin wa Abu Thaurin wa Za'farani wal Karabisi wa anfasuhum riwayatan, yang paling bagusnya riwayatnya itu wa anfasuhum riwayatan lahu bagi Syafi'i, bagi qaul qadim itu Az-Za'farani. Jadi kalau sampean mau menelusuri qaul qadimnya Imam Syafi'i,
cari kitabnya Syekh Az-Za'farani karena itu paling anfas, paling bagus ya. Wa rawa anhu madhhabahul jadida fil ummi fi abwabil fiqhi kulliha arba'atun aidan min ashabihi al-misriyyin wa hum al-Muzanni wal Buwaiti wal Rabi al-Jizi wal Rabi ibnu Sulaiman al-Muradi rawil ummi wa ghairuha ya titik ini wal Rabi ibnu Sulaiman al-Muradi rawil ummi wa ghairiha an Syafi'i. Jadi kalau al-Muradi ini meriwayatkan tidak hanya al saja tapi juga yang lainnya. Wal fatwa ala ma fil jadidi, gimana? Yang difatwakan itu adalah qaul dunal qadimi, bukan yang qadim. Faqat raja'a Syafi'i anhu, menarik. Raja'a ini menarik. Wa qala la aj'alu fi hillin man rawahu anni. Hu ini apa? Hu. Man rawahu qadim. Saya tidak menghalalkan meriwayatkan qaul qadim dari saya. Jadi dilarang oleh Imam Syafi'i ya. Meriwayatkan qaul qadim illa dilarang meriwayatkan qaul qadim illa fi masaila yasiratin, kecuali hanya masalah sedikit saja. Contoh nahwi yasiratin nahwi sab'a asyrata, seperti masalah 17 ini. Yufta fiha bil qadim illa idza tudidal qadimu bi hadisin sahihin la mu'adidalahu. Jadi tidak boleh memfatwakan qaul qadim kecuali masalah 17 atau qaul qadimnya tudido, didukung, diperkuat dengan qaul jadid. Fa ini tudido bi dalilin fa huwa madhhab Syafi'i. Tapi kalau didukung dengan dalil maka madhab Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i tidak menutup diri ya. Faqad sahha, maka sungguh sahih annahu qala. Siapa qala? Idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sudah sahih, maka itulah madhabku. Maka ada berarti madhab Syafi'i yang tidak terucap. Yaitu ketika sebuah hadis ternyata sahih, tapi bukan oleh YouTube atau oleh TikTok ya. Oleh kajian ilmiah yang jelas-jelas ilmuannya ya. Kalau hanya sahih menurut TikTok ya jangan gitu ya. Nah, iya kan? Jangan. Wadribu biqauli urdal haid, dan lemparkanlah pada kaul saya urdal haid ke arah tembok. Kalau kalian nemu hadis sahih, itulah mazhab saya, dan lemparkan mazhab saya ke tembok. Ya. Lemparkan mazhab apa katanya? Wadribu biqauli urdal haid, lemparkan pendapat saya ke tembok. Ya, itu bagi ahlul ilmi ya, bukan ahli medsos, bukan TikTok, bukan YouTube ya. Ya. Udah, waqad katsura talamiduhu wa atba'uhu fil hijazi. Jadi karena itu boleh enggak ashab Syafi'i itu berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i? Boleh dan banyak. Boleh. Mengamalkan idza shahal hadis bahwa waqad katsura talamiduhu wa atba'uhu fil hijazi wal iraqi wa misra wa ghairuha minal biladi al-islamiyati wa utarjimu bi sifatin khassatin li khamsati misriyina minhum akhadhu anhu madhhabahul jadida wa hum ini santrinya Imam Syafi'i dalam qaul Yusuf bin Yahya al-Buwaiti yang digelari Abu Ya'qub, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzanni, Ar-Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah, Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam. Titik. Itu dia. Terakhir, ini sebentar lagi berakhir. Ahmad bin Hanbalin Ash-Shibani. Ahmad bin Hanbal, ini nutut Imam Syafi'i jelasin ya. Muridnya Imam Syafi'i ini. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbalin ibni Hilalin ibni Asadin al-Zuhli Ash-Shibani. Mulida bi Baghdad wa nasha'a biha wa tuwfiya fiha fi Rabi'il Awwal. Orang Baghdad juga, orang Irak.
fi Rabiul Awwal rahimahullah wa kanat lahu rihlatun ila madainil ilmi. Apa contohnya? Rihlahnya seperti rihlah ilmiah ke Kufah, Basrah ini di Irak, Makkah wal Madinati wal Yamani wasyami wal Jazirah ya, wal Jazirah. Tafaqqaha ala Syafi'i hina qadima Baghdad, thumma asbaha mujtahidan mustaqillan. Wa tajawaza adadu syuyukhihi al-mi'atah. Gurunya Imam Ahmad siapa? Berapa? 100 lebih. Wa akabba ala sunnati yajma'uha wa yahfazuha, menekuni sunnah, menekuni hadis, hatta sara imam al-muhaddisina fi asrihi bi fadli syaikhihi. Siapa gurunya? Hashim bin Bashir bin Abi Khazim al-Bukhari al-asal, yang berasal dari Bukhara. Kana imaman, kana siapa yang kana? Ahmad bin Hanbal. Kana imaman fil hadisi was sunnati wal fiqhi. Qala anhu Ibrahim al-Harbi, ra'aitu Ahmada ka'anna Allah qad jama'a lahu ilmal awwalin wal akhirin. Ya, memuji ya. Wa qala anhu Syafi'i hina irtahala ila Misra, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha atqa wala afqaha min Ibni Hanbal ya. Nah, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi hampir selesai. Mustalahat itu loh. Apa? Wakana imam mana tadi barusan? Hah? Wa qadim tuhina diuji ya.
Waqadim tuhina Ahmadu bid-darbi wal habsi, dipukul, ditahan, dipenjara, fi fitnati khalqil Quran fi zamanil ma'muni wal mu'tasimi wal wathiki. Karena pada masa Abbasiyah itu pernah berkuasa Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, perdebatan yang tidak seharusnya terjadi sebenarnya. Itu akibat dari terlalu mendalami filsafat Yunani, ya, dengan mantiknya itu. Ya, tapi itu terjadi itu. Sampai beliau di penjara, dicambuk sampai pakaiannya sampai terlepas gitu ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu dipaksa untuk mengakui Al-Quran makhluk sesuai dengan pendapatnya Mu'tazilah waktu itu. Dah. Waqatim tuhina fasabara sabrul anbiya, ya. Fasabara sabrul anbiya'i. Kalau Imam Syafi'i katanya pakai tauriyah apa gimana katanya. Ya. Fasabara sabrul anbiya. Qala anhu Ibnu al-Madini inna Allah azza al-Islam bi rajulaini Abi Bakrin yawm ar-riddah wa Ibn Hanbalin yawm al-mihnah. Wa qala anhu Basharun al-Hafi inna Ahmada qama maqam al-anbiya. Artinya sabar seperti sabarnya para nabi gitu ya. Wa usul madhhabihi fil ijtihadi qaribatun min usul Syafi'i. Mirip ya. Li'annahu tafaqqaha alaihi fa huwa ya'khudhu bil Qur'ani wa sunnati wa fatwas sahabi wal ijma'i wal qiyas. Cuma Imam Syafi'i tidak memakai fatwa sahabi. Wal istishabih juga. Imam Syafi'i tidak. Wal masalihil mursalati. Dan masalah mursalah wad dara'i. Justru Imam Ahmad bin Hanbal yang muridnya Imam Syafi'i tidak ikut Imam Syafi'i tapi ikut gurunya guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu ikut Imam Malik dari Abu Hanifah. Ya. Kan gitu. Lam yu'allif al-Imam Ahmadu fil fiqhi kitaban. Ya, tidak punya karangan fikih. Wa inna ma akhadha ashabuhu madhhabahu min aqwalihi wa af'alihi wa ajwibatihi wa iri dzalika. Ajwibah ini apa? Jamak dari jawab. Imam Ahmad ini tidak mengarang kitab fikih. Jadi kitab fikih madhab Hambali itu adalah karangan pengikutnya yang mencatat fatwa-fatwa beliau. Beda dengan Imam Syafi'i nulis. Walahu kitabul musnad fil hadisi hawa naifan wa arba'ina alfa hadis. Al-Musnad ini 40.000 lebih hadis. Wa kana dha hafizatin qawiyatin jiddan wa ya'malu bil hadisil mursalih. Nah ini Imam Syafi'i tidak mau kan? Ahmad mengamalkan hadis wa huwa ma rawahu ghairu sahabi muskitan minhu ahadar ruwati. Wa bil hadis ad-dha'ifi, mengamalkan hadis dhaif alladhi yartafi'u ila darajatil hadisil hasan alal batil walal munkar. Murajjihan al-amala bil mursali awid dha'ifi alal qiyas. Jadi Imam Ahmad itu mentarjih hadis mursal dan atau dhaif atas qiyas, mendahulukan hadis mursal atau dhaif di atas qiyas. Wa kana min ashhari talamidatihi alladziina nasharu ilmahu alati dzikruhum Shalih bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putranya berarti ya, putranya. Al-Athram Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani Al-Khurasani Al-Baghdadi, Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mahran Al-Maimuni, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj, Abu Bakar Al-Mazdawi, Harb bin Ismail Al-Hamdali Al-Karmani, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Abu Ishaq. Udah. Thumma khasama jama'ahul khilal athnani syahirani huma Abul Qasim Umar bin Husain Al-Kharqi. Khamisan, ini sekilas saja, tidak usah hatam ini. Termasuk madhab yang dulu ada Abu Sulaiman Dawud bin Ali Al-Asfihani Al-Zahiri atau madhab Zahiri. Al-Maulud bil Kufati sanata mi'atan wa isnin. Berarti semasa dengan ini. Semasa Imam Syafi'i ya.
semasa Imam Syafi'i. Tu al-mutawaffa bi Baghdad ama 270 ya. Berarti semasa Imam Syafi'i. Muassisun madhab al-Zahiri. Huwa syaikhu ahli al-Zahir. Wa wadi'u asasi hadzal madhab alladhi intasara lahu wa asyadahu min ba'dihi Abu Muhammad. Diteruskan oleh Abu Muhammad Ali bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi. Jadi penerusnya itu adalah orang Andalus ya, Ibnu Hazm yang dikenal dengan Ibnu. Ini Daud al-Zahiri itu pendirinya, kemudian penerusnya di Andalus itu Ibnu Hazm al-Andalusi. Zahiri juga. Wa dzalika bima allafa min kutubin min ahmiha al-muhalla min al-athar. Muhalla min al-athar. Fil fiqhi. Ini dalam tarikh tasrih ada ini. Wal ihkam fi usulil ahkam fi usulil fiqhi. Kana Dawudu min huffazil hadithi. Faqihan mujtahidan. Sahiba madhabin mustaqillin. Ba'da an kana syafi'iyan fi Baghdad. Dulunya madhab Syafi'i, tapi kemudian bikin madhab sendiri. Wa asasul madhabi dhahiri al-amalu bi dhahiril Qur'ani was sunnati ma dama lam yakum dalilun ala iradati ghairi dhahiri. Thumma inda adamin nassi ya'khudhu bil ijma'i bi syarti ay yakuna ijma'u ulama'il ummati qatibatan. Ya, jadi kalau tidak ada nas maka ngambil ijma' dengan syarat seluruh umat tanpa kecuali. Ya, ijma' apalagi gitu kan selain itu. Wa qad akhadha dhahiriyatu bi ijma'is sahabati faqat. Dulunya pernah mengambil ijma' sahabat saja. Fa illam yujad an-nassu aw al-ijma'u akhadhu bil istishabi. Istishab itu al-asru fil ibadah, al-asru fil lanu, al-asru fil itu ya, hukum asal itu ya. Wa huwa al-ibahatul asliyatu. Amal qiyasu war ra'yu wal istihsanu wa dhara'i'u wa ta'lilu nususil ahkami bil ijtihadi famarfudun wa la yu'tabaru dalilan min adillatil ahkami kama annahum yarfuduna taqlida. Tidak boleh taklid kata Imam Dawud al-Zahiri ya. Min amsinatihil fiqhiyah, termasuk contoh ijtihadnya siapa? Imam Dawud al-Zahiri. Qasru tahrim istimali aliyati dhahabi wa fiddati ala syurbi minha. Jadi kalau yang syurub tidak boleh. Kalau dipakai bukan syurub makan tidak apa-apa karena nasnya syurub gitu kan. Wa qasru tahrimir riba 'ala al-asnafi sittatin madhkurati fil hadisi. Jadi tidak dikiaskan. Berarti kalau di uang tidak berlaku riba kan itu. Hanya emas, perak dan yang dimaksud aleh ya. Tidak ada kias itu ya atau ini. Wa annal jum'ata tusalla fi masjidil Asy'ari. Asy'ari ini keluarga besarnya. Kaqauli Abi Thawr ahadi ashabil madhahibil mundasirati. Madhab yang sudah punah. Wa anna zaujata al-ghaniyata tukallafu bil infaqi ala zawjiha al-mu'siri wa ala nafsiha. Ini kalau Zahiri ini ya. Istri yang kaya harus menafkahi suaminya yang miskin. Di samping menafkahi dirinya sendiri gitu ya. Imam Syafi'i kan enggak kan? Kan enggak kan? Ya namanya perempuan enggak wajib menafkahi suaminya. Kalau orang tuanya masih wajib. Kalau orang tuanya tidak mampu. Intasyara hadzal madhhabu fil Andalus wa akhadha fil itmihlali fil qarnil khamis thumma inqarada tamaman fil qarnil tsamin. Punah secara sempurna pada abad ke-8 Hijrah. Tapi pendapatnya boleh dipakai. Ya apa namanya kan kita kan bermadhab mengikuti pendapat itu kan bisa jadi taklid kepada yang kita percaya bahwa dia itu ahlinya, atau kalau tidak pada dalilnya ini apa enggak muktabar apa enggak gitu kan, muktabar apa enggak, istidlalnya muktabar apa enggak kan gitu. Terus lah kalau Imam Zahiri in khiftum alla ta'dilu apa? Allah tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna 2 2 4 wa thulatha 3 tambah 3 6 berarti 4 tambah 6 10 wa ruba 4 tambah 4 8 berarti total 18. Iya gitu, Zahiri gitu. Coba sampai lihat di bab nikah. Murda al-Zahiri masna wa thulatha ruba itu
2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan total 18. Tapi itu kaul fasid, jadi difasidkan oleh ulama. Dan itu hikmahnya Zahiriyah punah gitu ya. Zahiriyah punah. Mana ada nyebut kitabnya di sini. Ada kitabnya. Oh ada kitabnya Mas. ada ini. Ada. Al-Muhalla itu Muhalla ada. Di perpus ada Muhalla. Bukan Muhalla bil athar. Al-Ihkam fi usulil ahkam. Ya, kalau terlalu zahiri nanti anaknya sampean nanti menghajar sampean itu. Oh, kurang ajar loh. Ya, yang dilarang berkata gitu di dalam Quran itu ya. Kalau menghajar tidak apa-apa gitu. Kan secara zahir kan wala fala takun lahuma uffin. Kalau menghajar tidak ada. Maka secara zahir menghajar orang tua tidak apa-apa karena yang dilarang uffin ya. Itu zahiri itu. Zahirul ayat ya. Ya tapi kata zahiri ya itu muqtadad dalil katanya. Qiyas aulawi itu muqtadad dalil. Udah. Kemudian Zaid bin Ali bin Zainal Abidin Al-Husain Al-Mutawaffa sanata Imam Syiah Zaidiyah. Udah sedikit lagi ya. Jadi madhab Zaidiyah. Kana imaman fi asrihi. Jadi begini. Ada Zahiriyah Timur, ada Zahiriyah Barat. Zahiriyah Timur itu Daud al-Zahiri. Zahiriyah Timur itu Daud al-Zahiri karena di Baghdad. Zahiriyah Barat itu Ibn Hazm al-Andalusi. Serupa tapi tidak sama. Ada perbedaan. Sampai cek di kitab Muhalla bil Athar itu. Apakah Imam Ibn Hazm itu membolehkan kawin dengan 16 istri? Padahal Daud al-Zahiri 16 istri. Karena memaknai Masna wa sulasa wa ruba' itu sebagai tambah-tambah gitu ya. Tidak sama. Ya. Zaid bin Zainal Abidin bin nanti dijelaskan di sini. Zaid bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain al-Mutawaffaya. Kana imaman fi asrihi wa syakhsiyatin ilmiyat wa kana imaman fi asrihi wa syakhsiyatan ilmiyatan muta'addidatan nawahi. Bima'rifatihi bi ulumil Qur'ani wal qiraati wa abwabil fiqhi wa kana yusamma halifal Qur'an wa lahu aqdamu kitabin fiqhiyin huwa al-majmu'u fil fiqhi madmu'un fi Italia. Dicetak di Itali. Jadi kitabnya mazhab Zaidiyah itu tercetak di Italia. Wa syarhuhu an-allamah wa syarahahu an-amatu Syarafuddin al-Husain bin al-Haymi al-Yamini as-Sanani al-Mutawaffa fi kitab ar-Rawdun Nadir syarhul majmu' al-fiqhul kabir fi arba'ati ajzaihi wa Abu Khalid al-Wasiti huwa rawi ahadisi al-majmu' wa jami' fiqh Zaidin wa yaqul inna kutubahu 15 kitaban minha al-majmu' fil hadis lakin nisbatu hadzal kitab ilaihi mashkukun fiha wa Zaidiyatuhum alladhina ja'alul imamata ba'da Ali Zainal Abidin ila ibnihi Zaidin muassisi hadzal madhab. Imamah ini apa? Hak menjadi pemimpin ya. Wa qad buyi'ah di bai'at li Zaidin bil Kufati fi ayami Hisham bin Abdul Malik faqatalahu Yusuf ibnu Umar hatta qutilah. Wa kana Zaidun yufaddilu Ali ibn Abi Talib ala sa'iri ashabin Nabi wa yatawalla Abu Bakr wa Umar. Jadi beliau Zaid ini menurut riwayat masih mendukung Abu Bakar dan Umar meskipun memandang Sayyidina Ali itu lebih utama dibanding keduanya. Wa yara al-khuruja an a'immatil juri wa qad ankara ala man ta'ana ala Abi Bakrin wa Umar min atba'ihi. Jadi Zaid ini tidak membolehkan mencela Abu Bakar dan Umar. Fatafarraqa anhu alladzina bay'uhu faqala lahum rafattumuni, tapi ada pengikutnya yang menolak. Dilarang mencela Abu Bakar Umar, kok ada pengikutnya yang menolak, tetap mencela. Maka mereka disebut faqat rafattumuni, antum rafidah.
Maka mereka itu disebut Syiah Rafidhah, Syiah yang membangkang, tidak taat pada Syekh Zaid. Kenapa? Karena tetap mencela Abu Bakar dan Umar. Maka disebut Rafidhah gitu ya. Qad rafattumuni. Ya. Wa min ahammi mu'allafatil matbu'ah haliyan fi hadzal madhhab Kitabul Bahri Zakhar ya. Jadi ini sudah menjelang jam 12 yang nanti muaranya. Kenapa kita baca sejarah dan nama-nama tadi? Karena di bawah halaman 58 itu 58 ya. Halaman 58 itu ada apa? Maratibul fuqaha wa kutubul fikhi. Fuqaha dalam setiap mazhab itu ada tingkatan-tingkatannya. Siapa yang lebih rajih dan kitab apa saja yang bisa diambil dalam berfatwa. Ya. Itu menyebut nama kita dan menyebut nama. Makanya kenapa dari tadi kita sebut nama. Karena dalam maratib itu menyebut nama kitab dan menyebut nama orang. Kalau Imam Rafi, Imam Nawawi bertentangan, maka yang didahulukan Imam Nawawi. Ini contoh loh ya, contoh Imam Nawawi. Kalau para imam mazhab Maliki bertentangan Imam Khalil, maka yang didahulukan Imam Khalil. Kalau dalam mazhab Hanafi, Imam ini. Itu. Ini sebagai kaidah kita nanti ketika mempelajari apa kaul dia yang diambil kaulnya siapa. Kita merujuk pada pedoman mazhab masing-masing. Begitu tujuan kita menyebut nama-nama orang dan nama-nama kitab dari tadi itu. Ya. Sampai 4 mazhab. Ya, yang dijelaskan di sini adalah maratib 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, maratibul fuqaha dan Hambali. Yang Zaidiyah, Ja'fari sama Ibadi ini enggak dijelaskan ini. Tidak dijelaskan. Ya, udah itu saja. Mungkin saya akan jelaskan di grup ya, biar cepat. Ini kan liburan lagi ya. Liburan apa tetap membahas apa gimana? Kapan waktu ujian kapan di mana tadi? Ya, ini sajalah. Saya teruskan penjelasannya di grup ya. Di grup. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 ini mau dipakai ya.